Hai guys, kembali lagi di channel Seto Kinara. Saat ini saya sedang ada di pedesaan ya, suasananya menyenangkan banget. Oke, kali ini kita mau bahas pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya mengenai belajar aksen itu penting nggak sih? Ngomong bahasa Inggris pakai aksen tertentu itu perlu dan penting nggak sih? Apakah kita harus belajar aksen seperti American, British, or even Australian? Itu penting nggak? Nah, ini pertanyaan bagus dan simpel, tapi jawabannya nggak bisa simpel. Makanya, ayo kita bahas bareng-bareng biar teman-teman bisa menentukan sendiri nih, ini penting apa enggak. Oke, simak terus. Some people ask me about how to use certain accent. Is there any special tips or is there any special techniques to do that? Well, actually, I can't say that for sure because the way I speak right now, maybe it was because of I surround myself with native speaker stuff such as YouTube, podcast, and movie, and I met some native speaker in the past. So I think it's all about habit, and I didn't meant to have certain accent at the beginning. Ngomong tentang aksen atau bahasa lainnya logat, itu ya, bahasa umum logat. Nah, pertama yang perlu kita ketahui sebenarnya aksen atau logat itu sebenarnya mengenai habit atau kebiasaan. Tergantung lingkungan di mana kita berada selama jangka waktu tertentu. Jadi seperti kita ngomong bahasa Indonesia nih, kita berasal dari banyak daerah di Indonesia, ya kan? Kan nggak mungkin kita punya logat yang sama satu sama lain, maksudnya sama teman-teman lain dari daerah lain waktu ngomong bahasa Indonesia. Semua pasti beda-beda. Ada yang pakai logat Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Melayu, Manado, Ambon, Papua, dan masih banyak lagi. Ya. Terus ada temen nih yang tanya, Kak, logat bahasa Inggrisnya orang Indonesia tuh gimana sih? Nah, sebenarnya bingung juga saya jawabnya. Karena tergantung siapa yang ngomong dan dari mana asal daerahnya. Jangankan logat bahasa Inggris, logat standar bahasa Indonesia aja kita masih nggak pasti gimana yang benar. Dan menurut saya semuanya benar ya. Kita nggak bisa saling klaim atau logat tertentu yang paling benar. Seperti saya misalnya bilang logat Jawa yang paling benar dan logat yang lain salah, atau juga sebaliknya. Karena itu tadi, kita orang Indonesia sangat beraneka ragam ya. Kita punya ratusan suku dan bahasa. Oke, kita bahas mengenai bahasa Inggris. Perlu nggak sih atau penting nggak sih kita belajar logat atau aksen? Saya jawab lagi ya, tergantung. Jawabannya terserah teman-teman. Itu pilihan, tergantung pendapat masing-masing. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Yang perlu diketahui paling dasar bahwa bahasa itu untuk berkomunikasi. Yang utama adalah orang paham dengan apa yang kita omongkan dan kita paham dengan apa yang orang lain omongkan. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan aksen tertentu merupakan nilai tambah tersendiri bagi kemampuan bahasa seseorang atau bahasa kita ya. Nah, mengenai beberapa orang yang berbahasa Inggris dengan istilahnya aksen tertentu, itu biasanya efek dari lingkungan tempat mereka belajar, seperti sarana belajar yang dipakai itu berhubungan dengan aksen-aksen tersebut. Contoh mereka sering ketemu native speakers ya, atau kemudian mereka menggunakan film, audiobook, podcast dan sebagainya yang menggunakan aksen tertentu secara konsisten sehingga secara otomatis jadi terpengaruh dan mengikuti aksen tersebut. Selain itu, untuk sebagian orang itu bisa menjadi motivasi karena mereka merasa nyaman dan merasa lebih baik ketika bisa berbicara seperti native speaker atau penutur asli. Atau itu merupakan efek dari sebagian orang yang telah belajar bahasa Inggris terus-menerus, akhirnya mereka mencapai level tertentu. Jadi level kemampuan berbicara yang mereka inginkan. Jadi passionnya terus ditambah.
Ya emang kadang ada dari teman-teman yang ngerasa nyaman kalau bisa menguasai aksen tertentu, entah British atau American ya. Wait, maaf, saya ngomong aksen mayoritas ya, jadi British sama American. Sebenarnya ada Australian juga. Oke, kita lanjut. Mereka jadi merasa lebih pede, lebih nyaman, bahkan lebih keren juga. Itu silakan, itu nggak apa-apa, nggak masalah, sah-sah aja. Justru kadang dengan memiliki motivasi belajar aksen, belajar kita jadi lebih menyenangkan karena ada tantangan dan nilai tersendiri. Misal biasanya belajar aksen tertentu ya, itu bisa niruin sosok tertentu yang ada di film. Nah itu juga nggak apa-apa. Dan kadang penting juga kalau kita bisa sefrekuensi dengan native speaker. Karena pengalaman beberapa teman kalau ada orang asing ngomong bahasa Indonesia dengan logat Indonesia banget, ya medok gitu ya misalnya. Nah, kita kan orang Indonesia jadi lebih nyaman gitu kan. Atau contohnya gini, ada orang luar daerah, ternyata dia bisa bahasa daerah kita. Apalagi sampai fasih, sampai medok. Nah, itu kan kita pasti merasa lebih nyambung dan merasa lebih nyaman ketika ngomong sama orang itu. Kayak itu tuh. Cak Dev Londo Kampung itu bisa. Awakmu wong endi? Orang bule yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dan aksennya medok banget. Nah, itu contohnya. Jadi orang-orang gampang banget nyambung sama dia. Terus saya juga ketemu banyak teman-teman yang mereka bisa ngomong aksen American atau British ya. Nah, beberapa dari mereka ngaku belajar bahasa Inggris itu karena hobi, jadi hobi aja. Dan setelah ditelusuri karena mereka nyaman dan lebih fun untuk bisa menguasai aksen tertentu. Tapi sebaliknya memang ada juga beberapa orang yang ngomong nggak perlulah pakai logat yang sok American, sok Inggris, nggak perlu, jadi diri sendiri aja. Ada tuh semut. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, kita lihat dulu dia bisa nggak aksen Amerika atau Inggris itu. Kalau bisa, kita salut dan hormat. Tapi masalahnya kadang yang ngomong begitu mereka, mohon maaf, nggak bisa atau belum pernah melatih aksen tertentu, atau mungkin mau belajar aksen tertentu, aksen-aksen tersebut, tapi merasa nggak bisa-bisa. Ini mohon maaf ya. Jadi mereka nyerah terus baper. Oh ya, kalau teman-teman lihat ada orang berusaha menirukan aksen tertentu dan terdengar aneh atau lucu atau nggak sempurna, tolong banget nih, tolong jangan diketawain ya teman-teman kita ya. Jangan dinyinyirin. Karena bisa jadi itu lagi prosesnya dia untuk bisa belajar aksen tertentu dan proses menyempurnakan yang dia pelajari. So they are struggling with it. Jadi mohon dihargai dan disemangati. Yuk jadi orang positif buat sekitar kita. Karena apa? Biar gak putus asa dan nyerah. Karena kalau sudah nyerah, ntar bisa jadi negatif. Kalau sudah negatif, jadi baper. Dan kalau udah jadi baper, jadi toksik. Terus nyinyiri orang lain yang pakai aksen tertentu. Sambil bilang, itu tadi, gak perlulah logat yang sok American. Gak perlulah logat yang sok British. Gak perlu, jadi diri sendiri aja. Nah biasanya begitu. Terkesan bijaksana tapi sebenarnya pembenaran atas kebelum mampuannya dia. Nah ini ibarat kita belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, terus ngomong sama orang-orang, ngapain ke luar negeri, di sini aja masih banyak yang lebih bagus. Ya bener sih, setuju kalau banyak tempat di sini, maksudnya di Indonesia yang lebih bagus dari luar negeri. Tapi tunggu dulu, kamu pernah ke luar negeri belum? Kalau kamu pernah dan sudah melanglang buana terus ngomong begitu, ngomong kalau di sini lebih bagus dari luar negeri, oke itu bagus, kita dengerin. Tapi kalau kamu ke luar negeri aja belum pernah, ini mohon maaf ya. Ini cuma contoh, belum pernah sama sekali terus ngomong begitu. Ya sekali lagi itu perlu dipertimbangkan pendapat Anda. So, kalau teman-teman pengen menguasai aksen atau logat tertentu, it's okay, lanjutin aja. Gak apa-apa kalau emang itu sebagai bumbu tambahan dan bikin teman-teman semangat buat belajar bahasa Inggris. Go ahead, go on and go for it. Okay? Kalau yang ngerasa belajar aksen atau logat itu penting, silakan.
Sebaliknya yang ngerasa belajar aksen atau logat nggak penting juga, silahkan. Yang penting kita saling menghormati aja. Ya, yang sudah bisa aksen tertentu juga nggak boleh sombong ke mereka yang belum bisa, apalagi yang masih belajar. Jangan sampai ngeledek lah. Waduh, mohon jangan sampai melakukan itu. Kita harus bisa saling menghormati. Jadi kita harus saling support untuk kemampuan atau perkembangan diri kita dalam belajar bahasa Inggris. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga teman-teman dapat pencerahan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf ini di sini banyak semut. Aduh. Oke, bye, cheers.